Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, pemirsa, kali ini saya sedang melakukan penyiraman dalam rangka siram lembab, pemirsa, ya. Ini siram lembab, bukan siram kocor. Kalau siram kocor itu menurut kami itu sampai bawah airnya, sampai ke dalam dasar. Kalau ini kita lembab-lembab aja, ya. Tadi ada masalahnya, tadi siang itu cuacanya sangat panas sekali, pemirsa. Dan ini saya juga menggunakan air leri, pemirsa. Air leri itu adalah air cucian beras. Baik, saya akan tunjukkan bahwa selain hari ini kita jadwalnya penyiraman dengan air cucian beras atau air leri, di sini usia kita tanaman bibit ini adalah sekitar 2 minggu. Dan 2 minggu ini seperti apa jahe merah ini? Maaf, jahe merah ya, kunyit hitam baru 2 hari. Kalau kunyit hitam baru 2 hari, pemirsa. Namun jahe merah kali ini sudah 2 minggu dalam penyemaian, ya. Yuk, seperti apa jahe merah kita setelah 2 minggu perkembangannya, pemirsa. Lanjut, pemirsa. Usia pembibitan 2 minggu, ya. Sebelumnya saya sudah menyampaikan bagaimana cara penyemaian atau pembibitan dengan menggunakan polybag ini di video sebelumnya. Oke. Dan pastinya video sebelumnya usia videonya udah sekitar 2 minggu, dan inilah video berikutnya setelah 2 minggu kemudian yang telah kami tanam, dimana bibit rimpang jahe merah ini kami semai, ya. Kami semai di kedalaman 3-5 cm di dalam polybag ini, ya. Di video sebelumnya sudah 2 minggu yang lalu sudah ada bagaimana penyemaiannya. Ini dia, terlihat sudah jelas, cukup jelas, ya. Ini adalah tunas yang tumbuh, padahal ini satu potekan rimpang dipotek atau di belah, ya, dipotong, ya. Maksudnya, ya, dipotong seukuran sejempol saya ini, ya, seukuran segini nih, pemirsa. Ada leher-lehernya, ada di video sebelumnya, ya, cara-caranya, ya, pemirsa. Jadi setelah dipotong satu jempol seperti ini ukurannya rata-rata gitu, ya, itu ditaruh di sini, gitu. Dan ini lihat hasilnya, sampai ada yang 2 tunas, pemirsa. Ini tuh satu, iya, satu leher, ya. Iya, satu potekan ibaratkan gitu, ya. Nah, kalau nih seperti ini nih, ada di videonya saya tampilkan seperti ini, ya. Nah, seperti itu moteknya, ya, pemirsa, ya. Oke. Nah, kemudian pemirsa, kita lihat hasil dari penyemaian ini banyak sekali polybag yang sudah terlihat. Jadi sudah terlihat polybagnya banyak yang bertunas. Memang walaupun ada sebagian yang belum bertunas, tapi yakin insya Allah dalam 1 minggu ini akan bermunculan, pemirsa. Karena ini satu rimpang, ya, satu rimpang, dan bahkan ada yang benar-benar seperti jarum nggak kelihatan, ya. Nah, ini dia nih, maaf nih, ya, tuh, ini kelihatan nih, pemirsa. Dan ini juga kalau dibongkar itu sebenarnya sudah muncul, namun masih kondisi yang di dalam, belum ke atas. Ya, kita bisa cek aja gitu kan, gitu, ya. Oke. Nah, nanti khawatir kepotek, ya. Oke. Oke, pemirsa, jadi oke, ini semoga aman dah. Jadi ini sebagian belum bertunas, ya, seperti ini. Nah, ini juga sudah nih, tuh, ini kelihatan kecil sekali tuh. Iya. Nah, ini dia. Nah, tuh, ya kan? Iya. Nah, jadi pemirsa, walaupun kelihatan tidak ada, sebenarnya ada, sudah bagus. Dan ini juga nih nggak ada, tapi sebenarnya udah ada tuh, tuh pemirsa, kecil, ya. Nah, sebagian sudah ada yang tinggi. Bukan berarti ini nggak bagus. Ini cukup bagus kalau memang kondisinya masih beberapa 1-2 cm, nggak merata, nggak jadi masalah. Tapi sesungguhnya ini sudah termasuk yang merata, pemirsa.
Ya, ini ada sekitar 220 polybag ya. 220 polybag. Seperti apa sih penanganannya atau perawatannya? Pertama, pemirsa, gunakan penyiraman hampir setiap 2 kali sehari ya, dan ditempatkan di naungan. Nah, ini seperti ini. Kalau saya memang menggunakan plastik dan di bawah rindangnya pohon di samping ini. Nah, kalaupun nggak ada plastik, boleh paranet pemirsa ya. Kenapa saya plastik? Karena air hujan tidak langsung dan juga jika ingin menggunakan paranet pemirsa, silahkan, tidak ada masalah ya, yang ada saja, dan itu sudah mewakili menggunakan paranet hitam, yang jaring hitam itu loh ya, banyak di pasaran. Oke pemirsa, kemudian di hari pertama kita penyiramannya dengan air biasa. Kemudian di hari yang kedua setelah yang pertama itu kan setiap per 2 hari atau maksimal per 3 hari ya, itu menggunakan air leri atau air cucian beras ya. Nah, seperti ini saya sudah tuangkan ke dalam jerigen penyiraman seperti itu. Nah, setelah air leri bisa juga di hari keduanya berikutnya ya, di keempat harinya itu menggunakan air campuran kohe ya, air campuran kohe. Tipis aja, nggak terlalu kadarnya, nggak terlalu pekat ya pemirsa ya. Kemudian setelah berikutnya bisa menggunakan di 2 hari kemudian menggunakan air kelapa pemirsa. Air kelapa dimana dicampur dengan air biasa boleh. Jadi air kelapa dari dimana air kelapa dari yang parutan kelapa, kelapa yang tua yang dibuang di pasar ya, dimana kan ada tuh suka parutan kelapa itu digunakan airnya, biasanya dibuang. Nah, kita ambil dan kita gunakan untuk penyiraman pemirsa. Nah, perbandingan airnya dengan kelapa bisa kelapanya 1 gayung misalkan gitu ya, menggunakan air 4, jadi 4:1 atau 5:1 juga boleh ya, seperti itu. Kalaupun misalkan mau kelapanya aja disiramkan juga sebenarnya tidak ada efeknya. Namun kalau selalu terus menerus itu berbahaya juga ya. Nah, jadi ada perbandingannya sekitar 4 atau 5:1 ya. Jadi misalkan airnya 5, kelapanya 1. Misalkan airnya 5 gayung, kelapanya 1 gayung gitu ya pemirsa. Jadi harus disampurkan. Kalau air leri gimana? Air leri menurut saya langsung saja boleh ya. Kenapa? Karena air leri itu adalah air cucian beras, yang dimana air awalnya kan air biasa ya, air biasa kemudian air beras dicuci kan gitu ya. Jadi udah termasuk ada airnya di situ gitu kan. Sudah menggunakan air dari, memang saya menggunakan air cucian beras ya dari air awalnya kan gitu. Beda air kelapa, memang air kelapa yang bukan dari campuran air yang kita ambil dari sumur ya, seperti itu. Baik pemirsa, itulah terus berulang kali, terus berputar ya. Air biasa, air leri atau air cucian beras, air kohe kambing ya, dan kemudian air kelapa seperti itu, dan hasilnya seperti ini pemirsa. Untuk menjaga kelembabannya, silakan Anda cek seperti tangan kita dimasukkan boleh seperti ini, atau dengan alat pelembab, alat ukur ya. Ada alat ukurnya ya, 3 in 1 itu. Silakan alat ukur kesuburan tanah, banyak di marketplace pemirsa, harga sekitar 40 sampai 50 ribu rupiah ya. Nah, silakan. Jadi di situ bisa mengukur kelembaban, bisa mengukur pH tanah, dan bisa mengukur tingkat kecahayaan pemirsa. Namun kita nggak menggunakan tingkat kecahayaan, kita menggunakan kelembaban dan ukuran pH tanah. pH tanah ini ukurannya wajib sekitar di atas 6 ya. Kalau di bawah 6 misalkan 5 itu nggak baik, dan harus terus menggunakan ada perubahan, harus bagaimana bisa harus mencapai 6 atau 7 ya. Yaitu dengan cara misalkan 6 ke bawah pH-nya, yaitu dengan menggunakan dolomit atau kapur pertanian pemirsa ya. Jadi kapur pertanian itu bisa digunakan sebagai penetralisir menjadi tanah yang subur pemirsa. Oke, itu aja, semoga bermanfaat video singkat ini, dan selamat bertani jahe merah dan kunyit hitam pemirsa. Dan kunyit hitam baru umur 2 hari. Kita lihat perkembangannya pemirsa. Terima kasih, jangan lupa like, share, and subscribe. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.